Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Program Doktor, Undiksa terima mahasiswa dari Cina. Gelar pecaruan, FMIPA Undiksa harapkan terwujudnya keharmonisan. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima belasan mahasiswa dari Cina. Mahasiswa tersebut mengambil program pendidikan reguler di program studi S3 Ilmu Pendidikan. Orientasi pengenalan kehidupan kampus dilaksanakan Sabtu pekan kemarin. Acara yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gede Rasbendantes, STMTI. Ia yang mewakili Rektor menyampaikan Undiksa terus berupaya meningkatkan jumlah mahasiswa dari luar negeri, baik untuk jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Hal tersebut sebagai bentuk implementasi program Internationalization at Home yang dicanangkan Rektor Undiksa pada tahun 2019. Selain itu, juga sebagai upaya untuk mewujudkan Undiksa sebagai trendsetter dan universitas bereputasi internasional, maupun dalam upaya mewujudkan visi menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trita Karana di Asia pada tahun 2045. Berangkat dari hal tersebut, pihaknya memberikan apresiasi atas kepercayaan mahasiswa dari Cina sebanyak 15 orang yang telah memilih Undiksa sebagai tujuan menempuh pendidikan doktor. In order to reach our goal, we have planned in our long-term strategy from 2020 to 2044. This is also aligned with our rector vision to accelerate Universitas Pendidikan Ganesha to become trendsetter university and international reputable university. Since 2019, our rector launched the program we call Internationalization at Home. Undiksa wants to be home for all international society in order to take their degree or non-degree program in Universitas Pendidikan Ganesha. Starting from there, we try to push and motivate all strategic business unit in Universitas Pendidikan Ganesha to promote our international program and expand our cooperation with university overseas and other institutions. In future, I wish in terms of quality, in terms of quantity, the international program in Universitas Pendidikan Ganesha will continue to increase. And right now, we have 100 international students from various countries take their degree or non-degree program in our university. And today, we have other 15 new international students join with us to take PhD program in educational science. It's a great honor for us to have all of you here at Universitas Pendidikan Ganesha. Disampaikan lebih lanjut, dalam proses perkuliahan, Undiksa berkomitmen untuk memberikan mahasiswa pengetahuan, kompetensi, skill, dan pengalaman terbaik. Atas hal itu, berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari tenaga pendidik atau dosen yang kompeten di bidangnya, maupun sarana prasarana. Sepanjang tahun 2022, Undiksa telah menerima 100 mahasiswa dari luar negeri untuk mengikuti berbagai program. Jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat. Undiksa telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pengajuan akreditasi internasional untuk 21 program studi yang terdiri atas 5 klaster, pembentukan program BIPA, dan sebagainya. Sementara itu, Direktur Pascasarjana Undiksa, Profesor Dr. I Gusti Putu Soeharta, MSI, menyampaikan penerimaan mahasiswa dari luar negeri ini baru kali pertama untuk program studi S3 Ilmu Pendidikan. Ia juga mengharapkan mahasiswa ini dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan mampu menjadi lulusan yang berkarakter, adaptif,
kolaboratif, terampil, dan inspiratif. According to Undiksha Postgraduate Education Guideline, the doctoral program study period is maximum 6 years and can be extended for 1 year. The average length of study for doctoral students is almost 3 years, and some which are completed within 2 years. All lecturer and staff are committed to doing their best with the motto Bhakti for Bhakti. The first Bhakti as the meaning of service, and the second Bhakti is acronym for character, adaptive, collaborative, skill, and inspiring. With this committed, students are expected to feel happy. Student study run smooth and quality is guaranteed. Ladies and gentlemen, you are free Tim to Liputan use Ganesha the TV Zoom melaporkan. meeting. Thank you very much. I wish you all success. Thank you. Goodbye, everyone. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melakukan pengembangan kurikulum untuk program studi sarjana terapan D4. Hal ini menyusul adanya peningkatan grade dari jenjang Diploma 3. Penyempurnaan kurikulum ini diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya daya saing dan kualitas lulusan. Penyempurnaan kurikulum dilaksanakan melalui workshop, seperti yang dilaksanakan program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak TRPL. Kurikulumnya disiapkan melalui program Competitive Fund Vokasi yang merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Sasaran utama dari program Competitive Fund Vokasi adalah menyiapkan lulusan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, pengembangan perangkat lunak, utamanya dalam bidang industri pariwisata dan teknologi kreatif. Memantapkan program ini, program studi TRPL Undiksa menyelenggarakan workshop. Pertama, berlangsung pada 19 September 2022, yang secara khusus membahas penguatan kurikulum MBKM berbasis Project Based Learning PBL, penyusunan dokumen panduan Project Based Learning, dan rekognisi pembelajaran lampau program studi sarjana terapan. Kemudian, workshop kedua yang berlangsung pada 21 September 2022 dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Surveillance SPMI dan roadmap program studi sarjana terapan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Agus Nugroho dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek dan Sugiono dari Universitas Jenderal Sudirman. Prodi lainnya adalah D4 Kimia Terapan dan program studi D4 Bioteknologi Perikanan. Dua prodi ini melaksanakan workshop pengembangan kurikulum pada 23 September 2022. Terdapat dua narasumber yang dihadirkan, yaitu Profesor Dr. Haryanti dari Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Inyoman Gede Sumaarta dari CV Balizen PT Supadupa Spice. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasbendantes menyampaikan, penyesuaian kurikulum menjadi keharusan untuk dilakukan setelah adanya peningkatan jenjang pendidikan dari prodi D3 ke D4. Ia mengatakan kurikulum nantinya harus relevan dengan kebutuhan, termasuk diperkuat dengan berbasis industri. Selain itu, metode pembelajaran juga diarahkan mengacu pada Project Based Learning PBL dan Case Method. MA4 ini nanti akan dipantau atau diakreditasi oleh Ban PT untuk bisa mendapatkan akreditasinya, dan saya berharap bahwa akreditasi Diploma 3 ini bisa nanti bergeser ke akreditasi D4 karena ada beberapa program studi di 3 ini memiliki status akreditasi A dan sisanya adalah status akreditasi B. Hal penting lainnya yang menurutnya perlu terakomodasi dalam kurikulum adalah terkait mata kuliah wajib yang harus diberikan mahasiswa, yaitu pendidikan agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan. Kemudian juga ada penambahan mata kuliah wajib berupa bahasa Inggris dan Trihita Karana. Selain itu, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, mahasiswa sarjana terapan diwajibkan untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Pada program ini, mahasiswa memiliki kesempatan 3 semester untuk melakukan kegiatan di luar prodi.
Demikian juga mahasiswa berhak mendapatkan pengalaman industri sesuai dengan kompetensinya melalui program magang minimal selama 1 semester. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan nantinya dapat menjadi lulusan yang unggul dan berdaya saing. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Upacara pecaruan Resigane digelar oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Rabu pekan kemarin. Melalui upacara ini, diharapkan dapat terwujudnya keseimbangan atau keharmonisan skala dan niskala. Upacara butayatnya ini berjalan sangat khidmat. Suasana sakral sangat terasa. Alunan gamelan dan dharma gita juga turut mengiringi, menjadikan pelaksanaan upacara terasa semakin lengkap. Upacara Resigane diyakini sebagai turunnya Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Gana ke dunia, sebagai penghalau rintangan atau penyelamat. Upacara ini menjadi salah satu sarana penyucian secara niskala untuk menetralisir buana agung dan buana alit. Pelaksanaan upacara ini tidak hanya dihadiri oleh Sivitas Akademika FMIPA Undiksa, tetapi juga oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel bersama sejumlah dekan dan wakil dekan di lingkungan Undiksa. Pada kesempatan tersebut, Rektor Jampel juga turut melantunkan Dharma Gita bersama sejumlah pemendek lainnya. Pada kesempatan itu, Rektor Jampel memberikan apresiasi kepada FMIPA yang telah melaksanakan upacara ini. Sebagai umat Hindu, upacara ini diyakini dapat melahirkan vibrasi positif dan keharmonisan dengan lingkungan atau alam. Dengan kita menyemil buta kala, maka akan terjadi keserasian antara manusia dengan alam sekitar. Di samping memang karena kita juga memuja sebagai Dewa Gana, itu adalah keserasian dengan Tuhan, dan juga kita bersama melakukan ini akan terjadi keserasian di antara sesama manusia. Mengapa terjadi keserasian? Karena tidak ada lagi gangguan-gangguan. Yang mengganggu itu kan buta kala. Nah, setelah disumil dengan menghadirkan Resigane, itu akan menjadi sifat welas asih. Diyakini pula, keharmonisan dengan alam atau lingkungan akan dapat menciptakan keharmonisan antar sesama dan dengan Tuhan. Harapan saya memang dengan pecaruan ini, semua komponen Undiksa, khususnya di MIPA, akan terjadi sifat-sifat welas asih, sehingga akan terjadi kedamaian sebagaimana yang kita harapkan. Kita harus semua harmoni. Kalau sudah hati harmoni, maka kita akan bisa bekerja lebih ikhlas lagi untuk memajukan lembaga kita. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Ribuan mahasiswa Hindu Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengikuti kegiatan Widya Sabha yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Widya KMHD YBV Undiksa yang berpembukaannya berlangsung di Auditorium Undiksa Minggu pekan kemarin. Melalui momen ini, para mahasiswa diajak untuk menjadi generasi yang cerdas dan religius. Widya Sabha kali ini mengusung tema Abhinaya Abhyarta Widyaguna, yaitu berproses atau berkembangnya ilmu pengetahuan. Ketua Panitia I Gede Wahyu Pramana menjelaskan, sejalan dengan tema Widya Sabha ini diisi sejumlah kegiatan seperti Dharma Wacana, Dharma Tula, dan juga pengenalan fungsionaris serta program kerja dari KMHD YBV Undiksa. Selain itu, sehari sebelumnya juga dilaksanakan upacara Mejaya-jaya sekaligus persembahyangan bersama. Ditegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa Hindu Undiksa. Tujuan dari Widya Sabha ini seperti tema dari Widya Sabha kali ini yaitu Abhinaya Abhyarta Widyaguna, yaitu yang artinya Abhinaya itu artinya yaitu berproses, berkembang untuk berkembang ilmu pengetahuan. Nah, di sini dari tujuan Widya Sabha tahun ini yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mahasiswa Hindu Undiksa, terkhusus yaitu mahasiswa baru yang ada di Undiksa seperti itu. Acara ini dibuka oleh Koordinator Penasihat KMHD YBV Undiksa, Profesor Dr. Imade Sutama MPD. Ia yang mewakili Rektor memberikan apresiasi atas keikutsertaan mahasiswa Hindu Undiksa dalam kegiatan ini. Diharapkan, kesempatan ini dapat menjadi proses penempaan untuk mewujudkan generasi muda Hindu yang cerdas dan religius. Dua hal tersebut sekaligus dijadikan acuan dalam pelaksanaan program ke depan oleh KMHD YBV Undiksa. Kita kan punya tradisi Loko Sabha ya untuk merencanakan program. Jadi orientasinya adalah itu, gitu ya, merujuk pada pembentukan ya mahasiswa Hindu Undiksa yang bukan hanya cerdas tetapi juga religius. Jadi program-programnya merupakan turunan dari cita-cita itu, gitu ya. Sehingga diharapkan kalau mereka betul-betul aktif di organisasi, paling tidak sampai mereka tamat, mereka akan terbentuk dalam kedua hal itu. Melalui Widya Sabha ini, mahasiswa Hindu Undiksa juga diajak untuk memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang tatwa maupun dresta agama Hindu, sehingga dapat bertahan kokoh di tengah hadirnya berbagai tantangan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa memantapkan persiapan menjadi kampus siaga bencana. Hal tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan simulasi penanggulangan risiko bencana Senin kemarin. Pada kegiatan ini, disampaikan sejumlah materi yang berkaitan dengan penanggulangan risiko bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng, Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB, Basarnas, dan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng. Sementara itu, untuk simulasi diisi untuk bencana gempa. Hal ini dilakukan mengingat Undiksa memiliki gedung bertingkat dan berlokasi di kawasan dengan lempeng bumi berpotensi terjadi patahan. Simulasi terdiri atas tindakan awal jika terjadi gempa, proses evakuasi, dan penyelamatan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Buleleng Putu Aryadi Pribadi yang turut hadir menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan untuk menuju Undiksa sebagai kampus siaga bencana. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik dari para peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, pegawai, dan security di lingkungan Undiksa. Mantan Camat Gerokgak Buleleng ini juga memberikan apresiasi atas dukungan seluruh jajaran pimpinan Undiksa. Diharapkan pula, kegiatan ini akan terus berlanjut ke tahapan selanjutnya, sampai nanti Undiksa dikukuhkan sebagai kampus siaga bencana. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya selesai hari ini baru satu tahapan, dan ini bisa kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya sampai kegiatan pengurangan risiko bencana yang bisa dikukuhkan dan bisa menjadi suatu perilaku dari warga kampus Undiksa ini. Pasca simulasi, pihaknya bersama Pokja Kampus Siaga Bencana Undiksa akan melakukan asesmen ke setiap fakultas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelengkapan rambu-rambu. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Undiksa Dr. Iketut Sudiana mengatakan, kegiatan sosialisasi, edukasi, dan simulasi ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia SDM yang ada di Undiksa dalam menghadapi kebencanaan. Dari sana ke sana sudah ada komitmen pimpinan untuk mensupport, menyiapkan dana untuk pengadaan sarana prasarana. Kemudian hal-hal yang lain, ya seperti hari ini kita mengadakan sosialisasi, edukasi, dan simulasi itu menjadi bagian ya untuk menyiapkan Undiksa menjadi kampus siaga bencana. Jadi penyiapan sarana prasarana, pemasangan, kemudian pelatihan simulasi, karena sarana prasarana yang terpasang lengkap kalau tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusianya itu menjadi percuma. Misalnya saat terjadi bencana bagaimana jalur evakuasi, saat terjadi bencana bagaimana alat-alat itu bisa difungsikan. Oleh karena itu ini kita lakukan secara sinergis, secara bersamaan. Ia menegaskan, sarana prasarana menjadi perhatian serius oleh Undiksa. Persiapannya didahului dengan evaluasi dari mitra kampus siaga bencana, yaitu BPBD, PRB, Basarnas, dan PMI. Untuk selanjutnya dilaksanakan pemasangan rambu-rambu seperti titik kumpul, jalur evakuasi, pemasangan alat pemadam api ringan atau APAR, dan lain sebagainya. Diharapkan persiapan Undiksa sebagai kampus siaga bencana dapat berjalan lancar dan terus mendapat dukungan dari tim Pokja yang selama ini dinilai sudah bekerja secara maksimal maupun sivitas akademika. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini
Diproduksi oleh